Edit, what are you? Go. From where? Kan? Ada yang punya PowerPoint nggak? Oh, file PowerPoint ini ya. Saya bantu menyampaikan. Oh, yes. Duduk sini. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endokrin yang kedua adalah tentang tiroid. Ya. Jadi tubuh kita menghasilkan banyak hormon dan salah satunya hormon ini saja yang tidak ada pada binatang, ya, hormon tiroksin, hormon yang membentuk kecerdasan manusia. Yang utama itu hormon yang membentuk kecerdasan manusia. Slide. Ini anatomi daripada kelenjar tiroid, di mana di krikoid 23 dengan panjang lebar 2-3 cm dan tebalnya setengah cm, yang secara normal tidak kelihatan. Kalau ada pembesaran, gridnya ya dari jarak dekat kelihatan, dari jarak menengah, dari jarak jauh. Slide. Nah, cara kerja daripada hormon itu kebanyakan, ya, tidak semua, itu adalah dengan feedback mekanisme, ya. Jadi
Contohnya ini, bahwa andai kata hormon tiroksin di darah itu free T4 itu berkurang, maka di dalam darah itu akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan tironin releasing hormone, ya, TRH. Kemudian TRH itu akan merangsang kelenjar hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon tiroid stimulating hormone, yang akan TSH itu merangsang kelenjar tiroid untuk membentuk hormon tiroksin. Jadi, kalau hormon tiroksin di dalam darah banyak, maka hormon tiroksin itu sendiri akan menekan hipotalamus supaya tidak memproduksi tironin releasing hormone, dan seterusnya. Ya. Jadi feedback mekanisme. Jadi kebanyakan di hipofise anterior itu pakai feedback mekanisme. Selain ini adalah biokimia pembentukan hormon tiroid. Jadi hormon tiroid itu dibentuk dari protein, globulin, albumin, dan mineral yodium. Ya, jadi sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh kita itu kan ada 5. Ada glukosa, ada asam amino, ada asam lemak, ada vitamin dan mineral. Nah, ada beberapa mineral yang vital buat tubuh kita, seperti contohnya Fe untuk membentuk hemoglobin yang dibantu oleh hormon eritropoietin, kemudian kalsium untuk membentuk tulang kita yang dibantu oleh hormon kalsitonin dan estrogen, testosteron, kemudian ini pembentukan hormon tiroksin, hormon yang untuk membentuk kecerdasan yang dibuat dari mineral yodium. Ya, mineral yodium paling banyak di daerah pesisir laut, dan kalau di daerah pegunungan jarang karena air hujan akan masuk ke dalam tanah, sehingga kebanyakan di daerah pegunungan itu banyak penduduknya yang kekurangan yodium, kekurangan makanan yang mengandung yodium, sehingga mengakibatkan dia hipotiroid. Ya. Nah, jadi yodium sama globulin akan dibuat iodine transport dan oxidation, akan membentuk T3 dan T4, dan kemudian albuminnya akan lepas berpiolisis membentuk hormon tiroksin dan T3. T3 itu hormon yang masih utuh yang tapi belum bisa bekerja. Nah, ini fungsi daripada hormon tiroksin. Yang pasti adalah untuk pertumbuhan otak, dan yang paling vital untuk kecerdasan otak. Jadi di dalam central nervous system itu ada cerebrum, medulla oblongata, dan pons. Nah, yang untuk kecerdasan itu kan terutama di lobus frontalis. Di dalam atlas anatomi, cerebrum itu berupa gyrus, ya, lekuk-lekuk begitu, itu namanya gyrus. Nah, orang cerdas itu tidak tergantung dari besarnya kepala. Jadi kalau orang kepalanya besar, mestinya logikanya cerebrumnya juga besar. Ternyata tidak. Jadi yang membentuk cerdas itu adalah banyaknya gyrus. Jadi kalau walaupun mungkin di sini yang paling pintar kepalanya biasa kecil, tapi gyrusnya banyak. Nah, hormon tiroksin ini berfungsi untuk membentuk gyrus yang banyak. Maka disebut hormon untuk membentuk kecerdasan. Ya, jadi yang membuat kita cerdas itu adalah banyaknya jumlah gyrus yang banyak.
Jadi jumlah virus sama dengan HP ya, mungkin HP-nya kecil tapi daya apa namanya menampung banyak, ini lebih banyak daripada katakanlah komputer-komputer yang lama. Ya, slide. Nah, ini salah satu fungsi minor daripada hormon tiroksin, dia untuk kontraktilitas, untuk oksigen consumption yang meningkat pada waktu olahraga, untuk menurunkan atau menaikkan hormon paratiroid hormon, kemudian untuk bone turnover. Jadi tulang kita ini sekarang tulang kita ini, contohnya adik pas duduk begini ketatap tembok itu tulangnya tak, itu ada mikrolesi, jadi ada tulang yang rusak. Nah itu osteoklas akan men-bone turnover. Nah itu hormon tiroksin berperan di situ untuk mengambil, membuang osteoklas, kemudian osteoblas membentuk tulang baru, dibantu oleh testosteron, estrogen, kalsitonin, hormon. Dan untuk vasodilatasi dan blood flow yang meningkat. Slide. Dan yang terpenting di secara biomolekuler, kebanyakan anabolisme dan katabolisme itu di retikulum endoplasmik, tetapi hormon tiroksin ini banyak bekerja di mitokondria, ya, paling banyak bekerja di mitokondria. Gitu bedanya di sini. Slide. Nah, ini dari textbook di fotokopi, tapi ini sangat bermakna. Jadi pada 0 sampai 5 bulan ibu hamil, nah itu 0 sampai 5 bulan ibu hamil, itu hormon tiroksin satu-satunya sel tunggal yang berfungsi untuk membentuk cerebral cortex, koklea, striatum, subarachnoid pathway, dan corpus callosum. Jadi bayangkan, jadi gyrus atau kecerdasan otak kita ini, jumlah gyrus itu hampir 90% ditentukan oleh hormon tiroksin, dan itu terjadi paling banyak dan paling besar 95% pada kehamilan 0 sampai 5 bulan. Itu. Jadi kalau ada iklan di TV, bayi baru lahir meningkatkan kecerdasan, itu sesat. Karena kecerdasan ketika lahir itu terbentuk 99,99%. Jadi pertambahannya itu hanya 0,1%, dan itu hanya 3 bulan pertama. Dan salah satu syaratnya adalah minum kolostrum ibu, air susu ibu yang mengandung protein yang rantainya sempurna. Gitu. Ya, jadi kecerdasan itu manusia itu terletak pada cerebrum, dalam hal ini di korteks. Orang menghafal, mengingat, perkalian dan sebagainya itu letaknya di korteks cerebrum sini, dan orang semakin banyak jumlah gyrus akan semakin cerdas, dan itu hanya ditentukan oleh hormon tiroksin, dan itu hanya dibentuk pada usia 0 sampai 5 bulan kehamilan. Nah, karena saya tahu ini, saya mempelajari ini, maka saya mempraktekkan istri saya sendiri. Jadi anak saya yang nomor 2 makan iodium yang banyak, dan saya kasih hormon tiroksin. Jadi saya periksa nadinya, pokoknya nggak sampai terlalu
takikardi. Ini selama hamil 9 bulan, saya cek hormon tiroksinnya itu selalu di atas normal, atau ya normal tinggi, dan nadinya istri saya itu 110, 105, kalau 120 saya turunin hormon tiroksin selama 0 sampai 6 bulan kehamilan. Nah, ternyata kecerdasan anak saya berbeda dengan anak saya pertama. Karena saya sekolah ini sekolah spesialis, anak saya lahir yang kedua waktu spesialis, anak saya pertama waktu dokter umum. Jadi kalau adik-adik besok hamil, ya mengeksperimen diri sendiri. Makan yodium yang banyak ya, makan garam yodium, bila perlu makan tirak, hormon tiroksin. Cek nadinya, periksa di lab, free T4-nya. Normalnya kan 5 sampai 30 international limit. Ya, kalau 35, 40 nggak apa-apa. Ini takikardi ya 105. Nah itu dengan hormon tiroksin yang di atas normal tinggi atau hiper dikit lah, itu ternyata mempengaruhi kecerdasan. Maksudnya mungkin mestinya girus saya sama girus istri jumlahnya segini, mestinya anak saya jumlahnya ya segitu-segitu kan. Semuanya itu kan apa namanya, seperti keturunan ya, bentuk tubuh, tulang dan sebagainya. Nah, dengan adanya intervensi hormon tiroksin itu kayaknya tambah sarjana kedokterannya kemarin 3 tahun, IP-nya mau 4, jadi memang beda dan tidak pernah mau les. Jadi, oh ternyata begitu. Jadi, saya kalau ke pasien atau saudara hamil, kasih tirak, kasih hormon tiroksin. Itu, ya. Ini saya nggak pamer, belum tentu juga sukses kan. Cuman di dalam intelligentsia question ini hormon tiroksin itu berpengaruh sangat besar. Ya. Jadi ini untuk intelligentsia question. Kan orang sukses itu kan 60% bukan IQ ya, tapi emotional question. Perjuangannya, penderitaannya, prihatinnya, doanya, dan sebagainya. Untuk sukses itu. Untuk sukses Anda IP 3 atau 4 itu intelligentsia question. Mungkin itu. Ya, slide. Nah ini pendekatan struma. Jadi kalau ada benjolan di depan sini, ya kalau merujuk ke rumah sakit atau mendiagnosis pasien ya jangan ditulis benjolan ya, ditulisnya itu struma. Terus Anda periksa dari belakang apakah benjolan atau struma itu lunak atau keras. Kalau lunak ya diffusa, kalau keras ya nodusa. Kemudian Anda periksa kanan kiri ada atau cuma kanan saja atau kiri saja. Kalau kiri saja atau kanan saja itu simpel, kalau kanan kiri multiple. Dan setelah itu, kalau memang ini yakin Anda struma, Anda periksa nadinya, karena satu-satunya tanda objektif hipertiroid itu adalah takikardi tetapi irreguler. Maka ada istilah pulsus defisit ya. Jadi Anda hitung nadinya di tangan itu 120, mungkin di jantung 140. Jadi ada pulsus defisit, batasnya itu 12. Ya, jadi di jantung pakai stetoskop dihitung 1 menit 140, kemudian di radialis dihitung nadinya 120 irreguler. Jadi ini pulsus defisit, ini hanya punyanya hipertiroid. Gitu. Nah, jadi kalau ada pasien, Anda periksa dari belakang lehernya, kemudian ada struma lunak kayak
agar-agar kanan kiri nadinya Anda periksa 120, jantungnya 150, ya Anda langsung rujuk struma diffusa multiple toxic. Itu di bagian penyakit dalam. Tapi kalau ada benjolan keras kanan atau kiri saja, kemudian nadinya normal, ya, struma nodusa simple non toxic, Anda rujuk di bedah karena paling banyak ini 70% itu struma nodusa simple non toxic dan langsung dioperasi. Jadi struma ini nadinya cuma di dua, di penyakit dalam atau di dokter bedah. Ya, slide ini dibaca aja. Yang penting pengalaman saya selama 25 tahun itu nadi, ya. Orangnya tambah kurus. Kalau grif itu matanya keluar, exophthalmos, tambah kurus, terus fine tremor halus. Jadi selalu begini, kertasnya yang bergerak. Kalau tanpa kertas tangannya diem. Itu fine tremor. Kemudian yang terpenting ya dia suka makan banyak tapi tambah kurus. Kemudian nadinya itu takikardi, ada pulsus defisit antara jantung sama nadi berbeda, lebih banyak di jantung. Terus ada struma, entah itu difusa atau nodusa, entah itu keras atau lunak. Jadi itu sudah diagnosis hipertiroid. Nah sekarang kalau difusa kebanyakan itu adalah multiple, kanan kiri. 90% hipertiroid itu grave disease. Gitu. Jadi ya, yang 5% itu adalah Plummer disease, 5% itu, yang 4% itu Hashimoto disease, dan yang 1% itu CA tiroid. Ya, CA tiroid, kanker tiroid. Kalau kanker tiroid ya bisa kanan kiri, ya struma, nodusa, multiple atau simple, toxic. Gitu ya. Jadi hipertiroid itu paling banyak pada grif, ya, penyakit autoimun. Nah, sedangkan pada yang nodusa, yang jinak, yang multiple itu paling banyak pada kaki, gangguan akibat kurang yodium. Itu ya, bisa diterima ya, bisa ya. Jadi kalau struma, nodusa, multiple, non-toxic, itu adalah kaki, hampir 100%. Kemudian kalau struma, diffusa, multiple, toxic, itu grif, hipertiroid. Slide. Nah, Pemberton sign itu apa? Pemberton sign itu orangnya tangannya disuruh dua-duanya naik, maka akan kelihatan pembuluh darahnya. Slide. Ini sidik tiroid sebelumnya masuk. Nah ini jadi banyak pemeriksaan biokimia, free T4, TSH, kemudian marker tumor, kemudian biopsi jarum halus, kemudian sidik tiroid. Nah kalau di rumah sakit paling banyak dipakai apa ya? Dipakai free T4 sama TSH untuk mengetahui apakah ini hipertiroid atau hipotiroid hormonnya. Kemudian biopsi jarum halus, jadi jarum setengah ditekuk, dicoblos ke sini, kemudian ditarik, kemudian diperiksa PA, patologi anatomi. Hampir 100% penyebabnya tahu, entah itu kanker, entah itu hanya koloid, entah itu grif, dan lain-lain. Ya, sebetulnya banyak pemeriksaan, tapi yang paling sering dan paling hampir sensitivitasnya tinggi itu adalah biopsi jarum halus, FNA needle ya, sama free T4 sama TS biokimia. Selain ini juga diperiksa itu pakai
radioaktif yang ada mungkin di Muwardi mungkin belum ada, mungkin di Sarjito ada, kalau di Surabaya ada. Jadi pakai sidik tiroid akan ketahuan apakah itu nodul dingin atau nodul panas. Kalau panas ya mungkin hangat, itu kan kena CA. Slide. Nah, yang paling sering dipakai adalah FNA ya, fine needle aspirasi. Slide. Nah, di leukemia yang dipakai tentu free T4, hormon tiroksin, dan TSH. TSH itu adalah tadi hormon yang dikeluarkan di hipofisi anterior yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid supaya membentuk hormon tiroksin. Ya, TSH. Nah, TSH sendiri keluar harus dirangsang oleh TRH, Tyronin Releasing Hormone, yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Sedangkan tiroglobulin plasma itu untuk mengetahui apakah ini ada GRIF atau antibodi tiroglobulin. Jadi kalau ditanya untuk diagnosis pasti ya diperiksa itu, tapi mahal. Apalagi kalau di daerah, mungkin besok adik-adik tugas di Kalimantan, Irian, Sumatera gitu ya. Itu nggak ada free T4 aja susah, hanya di ibu kota provinsi. Ya, adik-adik harus pakai nanti ada skala klinis ya. Slide. Sekarang tadi sudah cara mendiagnosis, cara bilangnya bijulan itu struma khusus untuk tiroid. Kemudian pemeriksaan itu paling banyak pakai FNA dan hormon ya, biokimia. Kemudian penyakit yang hipotiroid paling banyak kaki, yang hipertiroid paling banyak Graves' disease ya. Nah, oke, kita bicara kaki dulu. Gangguan akibat kurang yodium. Slide. Ini tahun 96 ya. At least 1,5 miliar orang risiko kena iodin defisiensi disorder ya. Jadi gangguan kurang iodin. Kemudian kebanyakan itu di daerah-daerah yang negara-negara berkembang, negara miskin. Selain mengingatkan kembali bahwa hormon tiroksin ya, itu hormon membentuk kecerdasan. Ini yang hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak mempunyai hormon tiroksin. Kemudian caranya membentuk kecerdasan adalah kecerdasan terletak pada lobus frontalis, dan kecerdasan terletak pada gyrus. Ya, gyrus itu kalau di komputer apa namanya? Namanya apa? CPU apa namanya? Yang kotak-kotak itu apa? RAM itu tuh daya ingat, daya ya itulah. Jadi untuk membentuk kecerdasan itu dengan cara hormon tiroksin itu membentuk banyak gyrus di lobus frontalis. Slide. Nah, karena bahan utama hormon tiroksin itu adalah mineral yodium, maka kalau gangguan akibat kurang yodium, maka orang itu hormon tiroksinnya berkurang. Kalau hormon tiroksinnya berkurang, namanya hipotiroid. Nah, kalau wanita hipotiroid, dia hamil, tentu hormon tiroksin yang kurang, hipotiroid, maka dia membentuk gyrus yang kurang. Akibatnya kecerdasannya berkurang. Sampai sini jelas ya? Slide. Nah, gimana gambaran akibat dari gangguan akibat kurang yodium? Ya, lihat-lihat. Jangan ini penelitian ini pusatnya di Semarang dulu, di Undip.
Jadi kita yang sekolah penyakit dalam itu harus penelitiannya ini bersatu di Irian, di Jogja, bagian Gunung Merapi, kemudian di Kalimantan. Jadi memang kok di Irian gila betul, sangat hipotiroid, sangat kekurangan hormon tiroksin, sehingga orang itu tidak hanya tidak cerdas, tapi idiot, sampai idiot banyak. Slide. Ini kebanyakan di daerah pegunungan, karena air hujan itu masuk ke tanah, sehingga bahan-bahan makanan atau air itu kurang banyak mengandung yodium. Ya, slide. Nah, ini spektrum orang yang kekurangan yodium. Slide. Nah, ini jadi orang kurang yodium, tentu kelenjar tiroid tidak bisa membentuk hormon tiroksin. Hormon tiroksin tidak terbentuk, maka girus di lobus frontalis pada ibu hamil akan berkurang di 5 bulan pertama. Kalau girusnya kurang, maka orang kecerdasannya kurang sampai idiot. Gitu. Jadi itu ada kreatin mix idematus atau kreatin endemik, itu idiot. Slide, mungkin gambar ya. Slide terus. Nah, ini. Jadi yang sebelah atas kiri itu ya bodoh, mungkin sekolah nggak naik SD berapa kali gitu. Karena virusnya dikit bisa dihitung, karena hormon pada waktu ibunya melahirkan, pada hamil, hormon tiroksinnya kurang, karena asupan iodin kurang, akibatnya virusnya kurang. Yang sebelah kanan atas, ya di atas, ya tidak normal tapi di bawah normal, mungkin sekolah sampai SD, bekerja. Nah, kebanyakan mereka membesar kelenjarnya. Jadi kelenjar ini memberi tanda, ini loh, help me, saya kekurangan yodium. Karena tubuh memerlukan hormon tiroksin, sehingga dia mau membentuk. Kompensasinya dia memperbesar kelenjar-kelenjar itu, hipertrofi, itu mencari yodium. Maka dia struma nodosa multiple non toksik. Gitu. Jadi dia mencari. Ternyata dia asupannya tetap tidak ada aja, semakin besar. Gitu. Ya, yang bawah kiri sudah, itu di bawahnya idiot, imbisil atau idiot ya. Ya, itu ada kriterianya di bagian jiwa itu. Yang paling bodoh itu dan pendek gitu. Jadi ini adalah profil kaki, gangguan akibat kurang yodium atau hipotiroid karena kekurangan bahannya, yaitu kekurangan yodium. Bisa aja hipotiroid itu saya memberi obat, adik-adik mungkin sekarang grief hipertiroid gitu. Terus karena saya ingin dinilai dokter yang cepat menyembuhkan, saya kasih PTU 3x2 itu ya, free hormon tiroksinnya itu 40, normalnya kan 5-30 sampai 30, 40, begitu dikasih 3x2 seminggu langsung turun, 2 hipotiroid kan bisa. Tapi ini hipotiroid gangguan kurang yodium. Ya. Nah, di Indonesia masih banyak, terutama di Irian, di kami di Ponorogo juga ada, di satu kampung di daerah pegunungan Mubel itu, ya SD tidak naik, gitu. Ada yang tidak naik, setelah 10-20 anak, setelah kita periksa ternyata hormon tiroksinnya kurang, ibunya juga kurang.
Jadi maka sekarang ini pemberantasan hipotiroid atau karena kaki itu seluruh Indonesia ya, pemberian garam beriodium. Slide. Nah ini penelitian melibatkan mahasiswa spesialis penyakit dalam. Ini penelitian itu kan case control, cross sectional dan cohort. Yang diakui internasional itu cohort. Kalau case control cross sectional itu nggak diakui lah. Kalau mau jadi pembicara di Eropa, di Singapura itu tidak pernah ada dokter di bagian manapun di bidang kita, entah bedah, penyakit dalam, tidak pernah ada karena satu, bahasa Inggris kita tidak lancar, yang kedua, kita kalau presentasi itu harus menyertakan penelitian, dan penelitian itu harus cohort. Jadi objektif dan hasilnya itu pasti. Nah ini kan judulnya penelitian ini di tahun 90 adalah apakah betul hormon tiroksin itu membentuk hormon untuk kecerdasan. Judulnya itu. Judulnya apakah betul hormon tiroksin itu hormon kecerdasan. Judulnya penelitian, dan samplingnya itu 49 sampai 48 pasang. Jadi yang laki-laki tua itu pendek, itu hipotiroid. Kalau laki-laki hipotiroid kurang kaki itu pendek. Kalau perempuan hipotiroid karena kaki itu kelenjarnya membesar, ya, dan gitu. Nah, dinikahkan salah satunya ini, maksudnya di antara 40-an pasang itu dia sama-sama hipotiroid oleh karena kaki. Jadi akhirnya di Irian, di Kalimantan, di Jogja, di Kaliurang, itu di Jawa Timur, di daerah Ijen, itu dicari pasangan yang dinikahkan, dibiayai oleh kita, oleh WHO, dan presiden pun kalau ikut penelitian di situ ya harus berkunjung. Katakanlah saya berkunjung ke Jogja, saya mesti pakai uang saya sendiri. Ketika saya ambil free T4 sama TSH itu ya harus pakai uang saya sendiri. Jadi penelitian yang dikerjakan rame-rame. Nah, 40-an 9 pasang ini dinikahkan, dibiayai hidupnya. Kalau bisa bekerja, dicarikan pekerjaan. Kemudian harapannya 49 ini punya anak, dan sekitar 80% bisa punya anak. Itu. Nah, selama dia kan ditanya, mensnya telat nggak, terus ketat. Jadi tiap bulan itu harus ada laporan. Begitu telat langsung diperiksa, di stick, oh ya hamil. Langsung dicek free T4 sama TSH. Karena penelitian itu tidak boleh menghancurkan, penelitian harus kebaikan. Maka begitu hamil, langsung kalau dia masih normal dikasih asupan garam beriodium. Kalau agak sulit naik, ditambahi tirak, hormon tiroksin selama hamil. Nah, salah satunya ini, dia punya anak 2. Nah, di dalam penelitian itu klausalnya kalau punya anak, katakanlah 40, ini yang punya anak kan 40-an. Kalau semua punya anak, dibiayai sekolah sampai setinggi-tingginya. Yang biayai siapa ya? Kita. Presiden dari Undip, dari UI, kan penelitian ini dari center besar itu. Dari Undip, UGM, UI, 4. Jadi semua residennya ikut juga membiayai. Salah satunya ini yang tanggung jawab Undip. Jadi
kita sekolahkan, dua-duanya satu keterima di UGM, satu keterima di UNIP, dan tidak boleh diintervensi. Masuk SMA nggak boleh kita titip, masuk kuliah juga nggak boleh kita titip. Gitu. Jadi dan tidak ngeleskan gitu. Jadi SMA sekolah biasa saja. Di semua, jadi ada kriterianya, ada inklusi yang harus dipenuhi. Nah, ini contoh ketika hamil ibunya kita bikin normal hormon tiroksinya sampai pemberian tirak, makanan garam beriodium. Dan anaknya lulus sarjana, satunya sarjana teknik, satunya sarjana pertanian. Jadi konklusinya hormon tiroksin adalah hormon kecerdasan. Karena dulu kala, cuman adik-adik belum lahir, kalau namanya idiot, yang namanya apa ini, kerdil itu keturunan lah, kena guna-guna lah, salah ini, salah itu. Gitu. Nah ini ada penelitian, karena di Indonesia nomor 2 atau nomor 3 paling banyak menderita hipotiroid oleh karena kaki, karena Indonesia paling banyak gunungnya. Ini hasilnya WHO. Dan para dokter penyakit dalam UI, Undip, Unpad ini presentasi di WHO, di Jenewa, Swiss. Ini jadi penelitian selama 20 tahun kohort. Sampai anak-anaknya itu yang sarjana ya sarjana, yang SMA kerja, dan semuanya normal. Gitu. Slide. Nah ini di supervisi WHO juga, jadi apakah diintervensi apa ini, jadi penelitiannya cukup ketat karena mereka membiayai. Slide. Nah ini lulus ya, slide. Ya gitu. Hipotiroid karena kaki. Nah, jadi bukan penyakit keturunan, bukan penyakit kutukan dan lain-lain. Kalau di darah kan begitu. Ini murni kekurangan hormon tiroksin yang bahannya sangat simpel, yaitu mineral yodium. Jadi kalau adik-adik besok tidak bisa spesialis dan hanya jadi kepala puskesmas atau di daerah, ya, semuanya di daerahnya harus dipastikan tidak ada yang kekurangan yodium saat wanita usia subur, busnya itu wanita usia subur. Kalau pengen cerdas ya adik-adik sendiri aja. Saya harus hipertiroid saat hamil anak saya. Gitu, ya kan? Ya, itu. Nah, saya sudah membuktikan itu. Lumayan naik ya. Selain hipertiroid ya. Jadi tadi sekali lagi kalau hipotiroid itu paling banyak itu adalah kaki, gangguan akibat kurang yodium. Kalau hipertiroid paling banyak Graves' disease. Jadi saya tidak membahas semua, dibaca saja bahwa hipertiroid bisa disebabkan nomor 1 sampai nomor 5, dan yang paling banyak adalah Graves', penyakit autoimun. Slide. Banyak ya, morbus Graves'. Bedanya hipertiroid yang Graves sama tidak, yang Graves selalu ada exophthalmos, itu aja. Selalu ada exophthalmos. Dan kita periksa dengan thyroid stimulating hormone, kemudian juga ada antibodi tiroglobulin untuk memastikan morbus Graves'. Slide. Ini adalah penyakit autoimun sebagian besar yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Graves', dan yang paling sering itu rheumatoid arthritis sama SLE mestinya ya. SLE itu autoimun ya, SLE autoimun. Jadi SLE itu cukup bahaya. Kalau cepat komplikasi ginjal, maka cuci darah itu maksimal itu 50-30 kali meninggal pasti.
aneh. Kalau SLE atau nefritis lupus itu aneh. Kreatinnya masuk cuci darah 20, setelah dicuci ya tetap 18, 16, sama sekali nggak ngangkat, nggak tahu kenapa. Dermatodermatitis juga sering banyak. Selain jadi ada autoimun, jadi ada antibodi yang mestinya melawan antigen, malah dia bersatu dengan tiroglobulin. Tiroglobulin itu kan yang merangsang pembentukan hormon tiroksin dari bahan yodium dan globulin. Maka dia bersatu. Nah, di siklik AMP itu seolah bahwa tiroglobulin itu banyak. Kecepatan membentuk hormon tiroksin itu mungkin 60 km per jam dengan adanya bergabungnya antibodi anti tiroglobulin itu bersatu, kecepatan membentuk itu 120 km per jam. Jadi makin hormon free keempatnya itu bisa sampai 100 kalau kita periksa di laboratorium itu. Orang hipertiroid itu ya. Slide. Nah, gejalanya banyak sudah ya tadi, karena di awal tadi bahwa dia itu membentuk, meningkatkan heart rate, meningkatkan oksigenasi, meningkatkan vasodilatasi dan sebagainya. Maka pada pencernaan gejalanya diare, pada nadi takikardi tapi irregular, pada panasnya meningkat sehingga Anda makan kok nggak tambah gemuk, tambah kurus, sering lapar, pusing, macam-macam itu. Tapi kalau Anda nanti sudah pengalaman, lihat sekali saja. Makanya jadi koas itu, sekali lagi, jadi koas itu diam-diam, kamu tidak bekerja. Kalau disuruh sama senior, sama perawat ya oke-oke saja. Tapi kamu ke sana itu tidak bekerja, jadi belajar. Jadi contohnya di penyakit dalam, saya itu sekolah penyakit dalam aja, ya saya nggak nganggap saya bekerja. Jadi walaupun saya nggak di ruangan perempuan, katakanlah di Karya di Semarang itu, saya ya tiap pagi ke sana, tanya ke teman saya, ada pasien yang aneh nggak? Yang baru enggak. Nah itu, jadi kalau ada pasien yang aneh dan Anda pernah melihat menangani, itu tidak akan lupa. Gitu. Jadi jangan coba-coba bekerja. Kalau bekerja, nanti tiap hari sama senior hanya disuruh mengobati demam berdarah sama tipes saja. Gitu. Jadi yang banyak lah. Gitu. Yang variatif, sehingga ketika kita lulus, maka karena penanganannya itu, lihat itu, maka tidak. Contohnya Marfan sindrom, tangannya panjang-panjang seperti itu, orangnya tinggi seperti itu, gigantisme, ini kerdilnya kerdil hipotiroid kaki, atau kerdil karena apa namanya itu, lawannya gigantisme itu apa? Wah, lawannya gigantisme itu apa? Karena kekurangan hormon itu bisa membedakan. Karena kalau kekurangan growth hormon, maka kecerdasannya dia normal, panjang tulangnya normal dan sebagainya. Itu, ya. Slide. Nah ini struma diffusa multiple toxic. Jadi tidak kelihatan benjolan, tapi ya kelihatan lehernya membesar. Jadi kalau diperiksa dari belakang, maka tangan kita kan begini periksa ya. Maka kayak ada gel atau agar-agar gitu ya. Boleh dipraktekkan? Kalau ada praktek, ya besok kalau ada pasien tidak. Boleh satu sama lain. Boleh lah dipraktek. Silakan.
berdiri ya. Berdiri satu dua menghadap ke sana. Silahkan. Gak usah dicopot jilbabnya, nggak apa-apa. Berdiri aja, coba saya lihat. Mas ini mas satu, saya kasih contoh. Ya boleh. Percayalah, di kedokteran itu yang membuat pinter itu ada praktek dan banyak pasien. Anda belajar 1000 kali lupa terus. Jadi sebetulnya harusnya duduk ini lah. Ini kan krikoid, ini krikoid pas satu bawahnya ada cekungan tangan kita begini, kecil apapun tiroidnya ya pasti tahu, pasti terasa. Terakhir di tangan kita ini didikan. Ini kalau ada benjolan pasti. Ini praktek kan? Ayo praktek saja. Nah itu sebenarnya kalau nggak pakai jadi dokter. Kalau kau pakai jadi dokter, ayo cepat praktek. Ayo praktek aja. Ayo praktek aja. Jadi hubungan itu diakhiri dengan begini. Diakhiri dengan jadi kunci untuk menjadi dokter yang banyak pasien, pokoknya judulnya itu adalah praktek, judulnya itu pasien. Sudah. Yang membuat Anda pintar itu pasien, yang membuat Anda kaya itu pasien, yang membuat Anda banyak pahala pasien, yang membuat karir Anda itu lancar pasien, yang membuat Anda dikagumi itu pasien. Bukan begini. Saya nggak akan hafal kalau saya nggak pernah nangani. Karena saya pernah nangani orang hamil berkali-kali, maka saya hafal semua penyakit dalam. Jadi ingat baik-baik pasien. Pasien yang membuat Anda banyak pahala, banyak uang, bisa keluar negeri dan sebagainya. Sekali Anda takut atau malas nangani pasien, itu sebetulnya tanda bahwa Anda itu di dalam teori X dan Y, grafik bakat dan minat itu, Anda hanya minat saja, pengen jadi dokter. Tapi bakatnya tidak ada, jadi klinisi. Itu. Jadi, kalau ada pasien, tangani saja. Ketika saya sekolah di ginjal, di nefrologi, di konsultan ginjal hipertensi, di hemodialisa, saya menginfus sendiri. Padahal orang cuci darah yang menginfus perawat. Karena betapa susahnya itu menginfus orang cuci darah. Karena yang kita masukkan itu adalah ke darah arteri, bukan vena. Jadi yang dicuci itu adalah darah arteri. Itu. Bukan darah vena. Semakin kita praktek ini gitu, pasti banyak pasien. Nah, karena endokrin itu tidak ada yang ngajar dari sekarang sampai tahun 2004 dulu ya saya. Kalau dulu jantung Pak Suryo, sekarang Pak Suryo mungkin apa? Hematologi. Ya, Dr. Suryo masih ngajar. Hah? Dr. Suryo nggak ngajar. Dr. Suryo nggak ngajar. Oh, jadi dokter penyakit dalam yang ngajar pertama kali di FKWMS itu saya dan Pak Dr. Suryo. Kerja di sini kan,
Rumah Sakit Muhammadiyah sih. Dr. Suryo. Ya, slide. Ya, ini eksoptalmos itu sebetulnya matanya itu hanya tidak membesar, tapi dia tertekan ke depan karena di belakang orbita itu banyak terjadi lipogenesis, ya, pembentukan lemak, dan musculus palpebra superior inferior itu ketarik. Jadi lip-like slide ini dibaca aja. Ini bedakan, ini bukan exophthalmos atau grif yang sebelah kiri, yang sebelah bawah itu exophthalmos. Slide. Nah, ini diagnosis, ya. Jadi hormon ini cuma dua kan, TSH yang di hipofisia anterior dan free T4, hormon tiroksin. Kalau hormon tiroksinnya banyak karena TSH-nya merangsang kelenjar tiroid. Maka kalau hipertiroid, maka free T4-nya di darah banyak, dia menekan kelenjar hipofisia anterior untuk tidak mengeluarkan TSH, sehingga TSH-nya dikit rendah. Jadi kalau hipertiroid, TSH-nya rendah, kemudian free T4-nya atau hormon tiroksinnya tinggi. Kalau hipotiroid, TSH-nya tinggi sampai kelenjarnya membesar, serupa nodusa, kemudian free T4-nya sedikit. Kalau subklinis, kalau hipotiroid subklinis, TSH-nya itu tinggi, merangsang, tapi hormon free T4-nya rendah. Itu adalah atau normal. Jadi TSH-nya normal, free T4-nya rendah. Itu hipotiroid subklinis. Ya, jadi begitu. Slide. Atau kebalik, ya bisa. Jadi free T4-nya normal, tapi TSH-nya tinggi. Itu juga subklinis. Nah, ada indeks Wine sama indeks Newcastle. Itu kalau mungkin saya dulu dokter umum tugas di Maluku gitu, pasti tidak ada karena darah lengkap aja jarang, hanya di provinsi. Slide. Maka slide. Nah, ini indeks Wine sama indeks Newcastle, ini dibaca saja, tentu tidak bisa dihafalkan, tapi kalau mudah-mudahan nanti di rumah sakit Anda praktek ada orang hipertiroid, grif, nah Anda bisa masukkan itu, Anda bisa periksa, kemudian bilang ke spesialisnya, dok saya yang resep di PT-nya atau Timasolnya. Percayalah, hanya dengan Anda praktek maka Anda akan lupa. Jadi kalau Anda tidak mau pegang pasien, ya sudah, risiko. Ya. Kalau dulu saya di Magetan, ya tak ajari. Anda tak saya ajari fungsi asites. Saya ajari apa aja lah, BSD, ayo kerjakan sendiri, ditusuk sendiri. Tidak apa-apa, saya tidak marah, biasa, masih tremor biasa. Karena sekarang saya sibuk, yang bimbing Pak Wayan sama Pak Bu Asna, ya mereka ada spesialis yang kolot, Anda nggak diajari. Karena mungkin kalau saya itu dokter kandungan, Anda pun saya ajari kuret. Tidak apa-apa, biasa. Kalau penyakit dalam, fungsi asites, semua koas di sediman. Tapi ini saya mau di Ponorogo, saya mau turun lagi bimbing koas, ya. Nanti pas Anda di Ponorogo, ya ini ada asites, ambil. Gitu. Asites kan banyak, itu orang gagal ginjal kronik, yang koas ambil.
Pokoknya praktek. Pokoknya tangan bergerak, nulis resep, stetoskop jalan, sudah pintar Anda. Tanpa itu, sekarang Anda semester 5 ini, coba pelajaran semester 1, 2 yang IP-nya 4 atau IP 3, mau ditanya udah lupa. Banyak yang lupa. Ya tadi tuh, harus praktek. Slide ini dipelajari saja, itu gampang, indeks gestal, indeks lain. Slide. Obatnya ada 3, ada dioperasi, tapi jarang. Struma diffusa itu kalau diambil tiroidektomi subtotal begini itu ya namanya cairan agar-agar hampir tidak pernah. Tapi tetap ditulis di situ, ada dioperasi, ada obat dan yang paling banyak radio iodin. Ya, di radioterapi sana dikasih iodin, itu di Jogja bisa, di Semarang bisa, yang mungkin di Muardi bisa ada, mungkin ya. Slide. Nah, obat yang saya suka pakai PTU, propylthiouracil, karena propylthiouracil boleh untuk ibu hamil. Nah, kalau pada ibu hamil hipertiroid, saya kadang-kadang saya sudah hamil 10 kali, Bu, ini saya bikin hipertiroid ya, kan ibu hamil 2 bulan, 1 bulan, supaya anaknya cerdas. Oh iya, malah nggak diminum obatnya. Udah dok, biar aja, nanti kalau nadinya di rumah saya hitung 140 baru saya minum. Nah itu. Nah, ternyata lahir berapa tahun itu dia berubah. Bener dok, karena saya pinter-pinter. Jadi ya gitulah, ilmu itu harus berani ya, berani mempraktekkan. Jadi nanti saya ngajar endokrin, walaupun saya bukan konsultan endokrin, kalau saya tidak mempraktekkan semua ini, ya saya gimana ya? Waria atau apa itu? Bencong ya. Bencong di Karesidenan Madiun itu jumlahnya ada 100 kan? Bencong di Karesidenan Madiun. 40 suntik hormon di saya. Apakah saya bersalah? Ya iya sih, berdosa iya. Tapi sebagai orang ahli endokrin, saya harus mempraktekkan ilmu saya. Dan ternyata benar kata textbook, kalau dosis segini, begini, begini. Kan saya tanya sekarang, apa bedanya, apa hormon pada perempuan yang fenomenal? Pilih, progesteron atau estrogen? Estrogen. So ada 10 fungsi estrogen yang fenomenal. Saya nggak tanya laki-laki, karena yang punya perempuan, maka sebaiknya tanya perempuan ya. Oke, 10 fungsi hormon estrogen. 1, narasinya apa? Hormonmu untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu mempunyai kelainan karena kekurangan hormon itu, kau hari ini bisa suntik hormon. 1, 2, 3, 4, 5, banyak orang ini. Hormon estrogen, hormon paling fenomenal, hanya untuk perempuan. 1, menekan tidak adanya rambut di sini. 2, turnover, apa namanya, kulit dermis sama epidermis, stratum corneum, lucidum, dan basala itu lebih cepat 3 hari daripada laki-laki. Maka kulit perempuan lebih halus, membuat plika vokalis lebih tebal, suaranya suara perempuan, laki-laki suaranya berat.
membuat deposit lemak di bokong dan membuat otot sini sangat kencang sehingga wanita seksi. Jadi kalau kamu tidak punya lemak di bokong kecil, suntik estrogen hari ini. Nah itu, makanya saya bilang, kamu mau jadi ahli, kalau kamu tidak praktek, membuat kelenjar payudara bertambah banyak, itu, maka bencong-bencong itu datang di saya. Pasien saya bencong 40 orang. Estrogen harganya 75.000. Saya narik berapa? 1 juta. 3 bulan sekali. Itu. Keluar payudara dia. Dosisnya rahasia. Saya presentasi. Kamu tak suntik 2 ampul ya? Coba. Balik dia, wah saya berdek dok, kardi dia, oh ya ada 1,5. Tapi kalau 2, payudara saya langsung keluar besar gitu. Satu-satunya yang tidak bisa dikerjain oleh estrogen, kan estrogen itu mengecilkan otot deltoid, maka laki-laki yang besar, perempuan yang kecil. Nah kalau estrogen buatan tidak bisa mengurangi jumlah otot muskulus deltoid. Maka bencong seseksi apapun itu, Lucinta Luna itu kayak apapun, kenapa dia kecil? Dia buang ototnya sini. Dia buang ototnya sini. Selain itu untuk membuat ovum, telur keluar, dan sebagainya, itu estrogen fungsinya. Gitu ya. Jadi semua ilmu itu ya terserah. Buat saya ini bermanfaat. Kalau saya menyuntik di antara 100 pasien varia itu, pasti saya tanya, dia sintonik apa distonik? Orang berbuat salah, orang berbuat dosa, orang berbuat apapun itu kan dua. Ada sintonik, dia sewenang, dia ketergantungan, atau distonik. Dia merasa bersalah, dia merasa sakit. Ada orang yang sukanya ke karaoke malam, udah judi. Selama dia sintonik, selama dia suka, nggak bisa ya akhirnya cerai sama istri. Main ojol, ya judi online. Nah, dia sintonik, obsesif terus. Nah, tapi kalau sudah distonik, dia menangis, dia merasa berdosa, di situ saya stop suntik. Malah saya suntik testosteron. Itu, gitu. Jadi itu endorfin. Tadi ngelantur ya. Jadi PTU itu untuk ibu hamil, saya biasanya ngasih dosis cuma 1,5 kali tablet aja. Walaupun hormon tiroksinya tinggi, udah bu, biar takikardi ibu tiap hari pagi hitung tuh nadinya ibu. Kalau 120 lebih, kasih itu 2 kali 1. Tapi kalau sudah 110, 50, sudah nggak usah pakai obat. Ya karena saya, nanti kalau sudah hamil ke 8, 9, nggak usah normal. Karena kecerdasannya sudah terbentuk. Slide. Kenapa PTU itu paling bagus? Karena kalau metimasol itu kerja pada rilis saja, sedangkan PTU itu tadi lihat, metimasol kerja pada pembentukan kopling, sedangkan PTU sampai rilis pun bisa dia menghambat. Tidak bisa mengeluarkan hormon free T4, hormon tiroksin yang siap pakai. Jadi tetap di kelenjar tiroid, itu PTU. Tidak hanya pembentukan kopling yang dihambat. Jadi
Bedanya metimasol sama PTU lebih poten, lebih kuat PTU, dan ibu hamil hanya boleh PTU, metimasol nggak boleh. Karena dia juga ada efek merusak kelenjar tiroid. Jadi kalau hipotiroid saat hamil 3, 4, 5 bulan habis sudah, ya nggak terbentuk virus nanti. Slide. Gunanya beta blocker, bisoprol yang dipakai adalah supaya tidak takikardi dan supaya dia iramanya tidak irregular. Ini komplikasinya hipotiroid itu paling sering adalah apa? Atrial fibrillation. Atrial fibrillation, kemudian darah itu mengalirkan kayak orang berjejer di baris itu. Jadi darah itu mengalir laminer begini. Nah, kalau pada atrial fibrillation, darah dikocok begini, maka alirannya turbulen. Maka bisa membeku, maka nanti kalau Anda sudah di kardiologi, di jantung, maka atrial fibrillation itu komplikasinya adalah stroke. Karena gumpalan-gumpalan darah. Jadi darah harus mengalir laminer, jangan dia turbulen, kalau turbulen akan timbul pembekuan darah. Gitu. Ya. Slide. Ya, dibaca aja. Slide. Oh ini, ya, dibaca aja. Ini beda antara obat, operasi sama ini ya, radioidin. Kalau radioidin kapan diberikan? Kalau dikasih PTU 3 kali 2 selama 3 bulan, heart rate-nya tidak turun, nah sudah, harus radioidin. Jadi, pemberian PTU yang refraktor itu radioidin. Itu. Sekali lagi ya, ini penyakit autoimun. Jadi kalau ditanya pasiennya apakah ini bisa sembuh, khusus Graves bisa sembuh, bisa tidak. Camkan baik-baik. Ada penyakit hampir 99% penyakit autoimun itu tidak bisa sembuh, bahkan menimbulkan kematian. Itu seperti hepatitis akut, itu ada yang autoimun dan dia bisa hepatitis fulminan dan meninggal. SLE cepat meninggal. Kemudian diabetes tipe 1 cepat sekali dia gangguan ginjal, autoimun. Jadi tipe 1 bisa autoimun, bisa keturunan. Diabetes tipe 1, kerusakan pita, landasan pankreas terutama tipe 1. Kemudian Graves inilah yang bisa sembuh. Itu. Jadi kalau ditanya, ya saya enggak uji sih, saya serahkan Bu sampai itu. Bu sampai saya datul ya. Ya, Bu silakan bikin soal aja yang mudah-mudah aja. Ya, saya cinta murid saya nggak ingin murid saya itu IP, mau saya bilang ke Budikan ini kan apa ya, teman saya di Brawijaya, junior saya lah. Saya nggak pengen sebetulnya teman-teman itu, adik-adik itu punya IP di bawah 3,5. Mau saya itu di atas 3. Kenapa? Karena kalau Anda sekolah spesialis, IP-mu berapa? Begitu Anda menjawab 3,1, itu ngedrop mereka. Langsung ranking Anda itu di bawah. Tapi kalau IP-nya berapa? 3,5, 3,6, 3,7. Nah, itu. Maka koas di penyakit dalam pernah saya kasih nilai. Ada satu itu, aduh, sudah ampuh sudah. Anak luar Jawa bolosan. Ya sudah. Jadi maunya kalau ada A+ ya A+. Ya IP itu 3,5 semua. Semua Anda bisa sekolah. Ya. Saya dan ini Anda pasti kalau sekarang rata-rata sekolah 30%, pasti nanti 80-70% sekolah ini sudah mulai dibuka. Kemarin saya MOU dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dia mau membuka spesialisasi hospital base. Nah itu
nanti bedah itu prakteknya di Ponorogo, residen bedah. Kemudian pendidikan Anda membuka spesialis juga, nggak tahu spesialis apa. Mungkin kayaknya bedah tulang karena suaminya kan direktur rumah sakit apa itu? Suharso. Ya, jadi mungkin FKUMS ini malah mungkin pertama buka spesialisasi mungkin bedah tulang. Tapi Suharso sendiri juga buka bedah tulang. Gitu ya. Jadi Anda diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk jadi spesialis. Kalau Anda gunakan eman, dokter umum kalah sama perawat, kalah licik. Gitu ya. Ya pokoknya kalau saya grif hamil itu nadinya ya 120, kurang dikit. Jangan diturunkan di bawah 100. Kita eksperimen aja dia hipertiroid, biar aja dia bayinya cerdas itu. Slide. Ya, nah ini adalah krisis tiroid. Jadi orang hipertiroid kalau datang di UGD asal ada demam dan asal nadinya 160 lebih, maka krisis tiroid. Nah, Anda periksa dengan Wojciechowski. Tapi kebanyakan mereka datang eksotalmus menggigil jamnya 40, kemudian nadinya 160, Anda EKG sudah ventricle tachycardia, lah Anda kasih Lugol. Lugol itu di PA itu di laboratorium yang untuk pewarnaan yang warnanya ungu itu. Kayak tinta itu Anda tetesi 8 tetes. Ya. Nah, nanti Lugol itu ada di UGD di Ponorogo, ini Lugol. Nanti kalau tidak ada, kan jarang pasien ini, ya praktek aja simulasi. Slide. Ya indeks Wojciechowski, baca aja slide. Ya pokoknya Lugol ya, harus ada Lugol. Terus anti panasnya itu aspirin, jangan pakai natrium diklofenak dan lain-lain, malah menimbulkan kenaikan daripada temperatur. Slide. Hipotiroid, ini slide. Ini hipotiroid ya kebanyakan karena kaki tadi ya, sebetulnya, tapi ada juga yang bukan kaki, dibaca saja sendiri. Tapi ciri khasnya apa? Kalau hipotiroid bukan kaki, kalau hipotiroid yang, kalau kaki kan kebanyakan wanita itu struma nodosa itu besar-besar begini. Tapi kalau hipotiroid bukan kaki, itu mungkin tetangga Anda, kok saya tambah gemuk ya dalam sebulan ini. Terus suruh periksa TG-nya, triglyceridnya. Kalau TG-nya tinggi, sudah hampir pasti hipotiroid. Maka Anda periksa free T4 sama TSH. Jadi wanita, kebanyakan wanita hipotiroid itu, atau laki-laki ya boleh, berat badannya bertambah cepat. Periksa TG, dia hipertrigliserid. Dia satu-satunya orang yang bertambah berat badannya cepat, itu penyakitnya hipotiroid. Kalau kebalikannya, gitu, ada ya 4 penyakit yang berat badannya turun drastis. Makanya dokter itu tidak perlu lab. Kalau Anda banyak baca, banyak praktek, begitu dia berkata saja, Anda sudah tahu. Jadi ada 4 penyakit yang berat badannya turun drastis. 1, kanker. Orang semua penyakit kanker, kalau sudah stadium 2, pasti berat badannya turun drastis. 2, HIV AIDS. 3, TBC. 4, hipertiroid. 5, kencing manis. Jadi begitu senjata Anda itu banyak. Dok, berat badan saya turun. Berapa? Sebulan ini 10 kilo. Panas enggak? Enggak. Diare enggak? Enggak. Diare enggak? Iya. Panas badan selalu panas. Jangan-jangan HIV.
kerjanya saya duda, saya supir. Batuk, saya tambah batuk terus, batuk darah, panas kadang-kadang sore, hari saja. Ya curiga, TBC. Oh, saya nggak pernah panas, saya nggak pernah diare. Cuman saya 10 hari ini sudah turun berat badan, saya turun drastis. Malam hari saya kencing 7 kali. Wah sudah. Sering kencing, sering haus, sering lapar, berat badan turun. Kencing manis. Jadi besok praktekkan. Kalau sudah praktek, sudah pasti tidak akan lupa. Saya praktek, saya nggak merasa pintar. Tapi saya dari awal koas, saya suka menangani pasien. Gitu aja. Walaupun sekarang saya jadi direktur di Magetan sama di Ponorogo sudah 13 tahun, tapi saya tetap pegang pasien. Saya nggak karena uang, karena ya tidak mau ilmu saya lupa. Itu aja. Ya, mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Cukup ya. Kalau jelas cukup ya, berarti saya masih bakat jadi guru. Ya, jadi guru harus begitu deh. Jadi harus banyak baca dan jadi guru mahasiswa kedokteran. Jadi guru residen itu kita harus praktek menangani pasien lebih banyak dari residen. Jadi nanti Budikan pasti panggil saya, menemui saya di Ponorogo bahwa Ponorogo akan buat praktek residen FKUMS. Nah, pasti kita harus siap-siap menangani pasien lebih banyak, lebih terampil dari mahasiswa. Kalau dokter tidak pernah menangani pasien, tidak pernah praktek, dia kalau menerangkan itu tidak menarik menurut saya. Kata menurut Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.